Tuhan dimakan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Di aku anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak berkenan, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Oke adik-adik, kita sudah selesai memuji menyembah Tuhan. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Terlebih dahulu kita sebut bersama CST Kid Yel ya. Yel CST Kid. CST Kid, ajaib, hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Jadi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari Cikgu mengajak adik-adik semua untuk berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat perlindungan Tuhan, bersyukur juga buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap anak-anak yang mendengarkannya, dan berkati setiap anak-anak yang hadir dan yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Mereka diberkati dengan kasih, damai sejahtera, dan perlindungan daripada Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi anak-anak supaya anak-anak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema kita pada hari ini, jadilah berani, yang diambil dari kitab
Hakim-Hakim 6 ayat 11-12. Cikgu bacakan ya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, seorang Abiezer itu. Sedangkan Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi di sini Tuhan memanggil seorang yang bernama Gideon untuk menjadi seorang pahlawan. Jadi Gideon dipanggil Tuhan menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Kisah Gideon ditemukan dalam Hakim-Hakim 6 sampai 8. Gideon adalah salah satu hakim setelah masa Hakim Deborah. Pada awal kisah Gideon, bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan perbuatan gagah perkasa Tuhan yang telah menyertai umatnya dan menyembah dewa Baal. Sehingga Tuhan membiarkan bangsa ini ke tangan musuh, yaitu orang Midian selama 7 tahun. Tuhan memilih Gideon, seorang anak muda yang sederhana, anak dari Yoas, orang Abiezer, dari suku Manasye, lewat seorang malaikat yang datang kepadanya di bawah pohon tarbantin di Ofra ketika Gideon sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Firman Tuhan berkata dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12, malaikat itu berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi Tuhan memanggil Gideon melalui malaikatnya, berkata kepada Gideon, ya pahlawan yang gagah berani. Luar biasa ya adik-adik. Tuhan memanggil Gideon pahlawan yang gagah berani. Gideon awalnya tidak yakin dengan dirinya dan perintah Allah. Karena itu, ia meminta bukti tentang kehendak Allah lewat sebuah mukjizat. 3 kali Gideon meminta tanda dan semua digenapi. Sampai akhirnya dia semakin percaya bahwa Tuhan panggil dia. Sekalipun Gideon berperang hanya dengan ke-100, namun melalui mereka itu bangsa Israel mengalami kemenangan. Puji Tuhan ya adik-adik, bangsa Israel mengalami kemenangan melalui pahlawan yang gagah perkasa, yaitu Gideon sendiri. Di dalam peperangan bangsa Israel melawan bangsa Midian melalui pahlawan yang gagah perkasa, yaitu Gideon sendiri, Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel.
Sebab Tuhan sendiri yang berperang ganti mereka. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tuhan berperang ganti orang Israel. Jadi Tuhan ada menyertai bangsa Israel. Karena Tuhan mengasihi bangsa Israel, bangsa umat pilihan Tuhan sendiri. Jadi adik-adik, ada saat di mana Tuhan membiarkan umatnya karena kejahatan umatnya. Tapi Tuhan tetap Tuhan yang pengasih. Ketika umatnya berseru memohon pertolongan, maka Tuhan selalu datang dengan pertolongannya. Bahkan Tuhan juga bisa memakai siapa saja untuk menjadi alat-alatnya, termasuk adik-adik sekalian. Tuhan juga bisa memakai anak-anak Tuhan sebagai alatnya. Jadi adik-adik, mulai hari ini mari kita percaya dan berani bahwa jika Tuhan yang panggil adik-adik, pasti Tuhan juga yang menyertai adik-adik. Amin. Bersama kita katakan, aku berani. Bersama, yuk adik-adik, mari katakan bersama, aku berani. Sebab aku punya Tuhan yang perkasa. Ya, sekali lagi katakan dengan iman, aku berani. Sebab aku punya Tuhan yang perkasa. Luar biasa ya Tuhan kita ya adik-adik. Tuhan menolong bangsa Israel untuk berperang melawan bangsa Midian. Begitu juga kita, Tuhan pasti tolong. Jadi sekian firman Tuhan pada hari ini ya adik-adik ya. Sekarang kita mau baca ayat hafalan. Ayat hafalan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, cikgu baca sekali lagi. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jangan lupa ya adik-adik untuk dihafal ayat hafalannya dalam kitab Roma 8 ayat 31. Ya, sekian firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Kita tutup firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami bersyukur Bapa, firman-Mu mengajar kami menjadi anak-anak yang berani, anak-anak yang percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai kami, anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan bagi anak-anak Tuhan. Bahkan jika Tuhan yang ada di pihak kami, siapakah yang akan melawan kami? Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa pada hari ini. Berkati setiap anak-anak, biar anak-anak mengerti dan memahami, dan biar anak-anak menjadi anak-anak yang berani, anak-anak yang kuat, anak-anak yang percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang gagah perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.